Dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Haleluya. Marilah kita mengungkapkan mazmur puji-pujian kita kepada Allah secara berbalasan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesaran yang tidak terduga. Angkatan dunia angkatan akan memudahkan pekerjaanmu. Setiap panggilan selalu diikuti dengan kepercayaan dan tanggung jawab. Dan itu berarti bahwa setiap panggilan punya risiko dan konsekuensi tersendiri. Mengapa demikian bagi saudara? Sebab di dalam menjalankan panggilan itu pertama-tama orang yang melakukannya harus menyatu dan menghayati apa yang menjadi isi panggilan tersebut. Yang kedua, orang yang menjalankan panggilan itu akan berhadapan dengan kondisi nyata, di mana tidak semua orang akan seia sejalan, seia sekata. Dan yang ketiga, ada harga yang mestinya dibayar sebagai risiko dari panggilan tersebut. Dalam bagian ini, kisah panggilan Matius oleh Tuhan Yesus untuk mencari muridnya berangkat dari sebuah kondisi real umat dan pemahamannya tentang pekerjaan Matius sebagai seorang pemungut cukai. Bapak Ibu, pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai dinilai sebagai sebuah pekerjaan yang najis,
Dan orang yang melakukan pekerjaan itu dinilai sebagai orang yang berdosa. Kalau saat ini dalam kehidupan kekristenan, seorang pemungut cukai disamakan dengan seorang penagih pajak atau orang yang bekerja untuk menagih pajak. Dan karena itu ada penilaian miring Bapak Ibu Saudara terhadap Yesus dengan kebijakannya, dengan apa yang dibuat oleh Yesus pada saat itu. Apalagi diceritakan di sini bahwa Yesus juga duduk dan makan bersama-sama dengan para pemungut cukai yang lain dan orang-orang berdosa. Apa reaksi Yesus terhadap penilaian miring seperti itu? Apakah demi menjaga keseimbangan kenyataan yang koreksi itu juga sekaligus dipakai Yesus untuk memperkenalkan misinya sebagai misi kerajaan Allah? Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan orang yang sehat tidak memerlukan dokter melainkan orang yang sakit. Artinya mau dibilang di sini bahwa Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa dan menyelamatkan mereka dari kehancuran hidup, keterpecahan hidup, baik karena dosa mereka sendiri maupun karena sistem yang berlaku dan struktur yang menindas. Yesus hadir untuk menentukan jembatan-jembatan pemisah yang didirikan manusia karena pemahaman tertentu, sehingga manusia seorang dengan yang lain lalu terkotak-kotak dalam hidup keseharian mereka. Yesus dengan seluruh pelayanannya yang digelar melalui panggilan para murid menunjukkan bahwa juga misi yang diembannya dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja yang setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan. Kami bersedia dengan pertolongan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Terimalah kiranya Dia masuk perjanjian-Mu. Rosalyn Mose, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anak ini tidak malu untuk mengaku Kristus, dan kiranya ia akan tetap berada pada jalannya sampai akhir hidupnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita melakukan tahlil 217 ayatnya yang pertama. Sambutlah ya Tuhanku anak kami jadi bala.
berdirilah kuat. Sempurnakanlah kerja. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar, yang telah memilih dan memasukkan anak ini dalam persekutuan umat-Mu. Biarlah mereka dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, sehingga mereka menjadi orang-orang percaya yang taat kepada-Mu ya Tuhan, dan setia dalam memperlakukan firman-Mu dalam seluruh hidup mereka. Berilah kebijaksanaan dan kekuatan kepada orang-orang tuanya dan para saksi, supaya mereka dengan setia mengenapi janjinya, dan ajarilah kami semua mengerti tanggung jawab kami sebagai jemaat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali.
untuk diselamatkan dan menjadikan kita umatnya supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia. Terimalah berkat Tuhan atas pelaksanaan dan panggilan saudara-saudara. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Sehingga pikiran mereka hal-hal kelekaan ini perlu di dalam pembahasan pergemalan itu. Saya sedikit kontra pendapat orang pendeta justru begini. Saya kontra pendeta berarti ada kesalahpahaman, tidak. Kebiasaan itu main bola, tidak ada punya analisis tentang jama kekerihan, jama kelelahan. Menyangkut apa? King ini merupakan hal yang baru. Jadi pernah ada kalimat yang keluar dari Pak Fernando dan dari saya sendiri kepada untuk masalah itu tidak. Tetapi tidak sih terlalu menyolong. Karena apa? Begini. Kalau orang tua bermain itu dilarang betul 4 tahun itu namanya orang perai anak-anak kecil dicampur. Sebabnya mereka ajak anak kecil ikut bermain. Sehingga kerawanan yang terjadi misalnya ada kerawanan lalu tidak tolong jangan terus langsung dilapor pendeta. Pendeta ditempatkan di sini bukan di polisi bagi dinar yang nanti kebebasan seorang pimpinan jemaat itu nanti terbawa-bawa bisa terjadi pro kontra. Pada sebelum. Shalom. Shalom. Amen, Amayani, Madai. Idre, Rewa, Iternana, Umbrera.
saudara sekalian, boleh panjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang punya hidup ini, dapat berkenan menuntun dan menyertai serta dapat menyatukan kita bersama. Yang saya hormati Bapak Pendeta bersama rekan-rekan jemaat teristimewa yang memandu acara ini, yang sudah membawa kami untuk memberikan sedikit penjelasan tentang keberadaan kehadiran anak kekasih kita yang almarhumah yang sudah meninggalkan kita. Saya berterima kasih kepada Majelis Bina Unit bersama pengurusnya yang mana memprakarsai pertemuan kita di dalam turut bersama-sama mengambil bagian dalam pengucapan syukur kematian atau atas panggilan Tuhan terhadap anak kekasih kita Budi Anton Mose, bertalian dengan kehadiran anak kita Mose bersama keluarga di tengah-tengah keluarga besar Ramlan Laku dan pada umumnya kita semua masyarakat Don Timur ini. Saya datang untuk memperkenalkan keluarga saya dan istri dan anak yang ada sekarang. Kedua, saya ingin memberikan suatu klarifikasi tentang terpanggilnya anak kami Budi Anton Mose di Jakarta. Merasa pengucapan syukur buat Tuhan bahwa kemarin anak saya Rosalin menerima air baptisan. Pertama sekali saya perkenalkan istri saya dulu, namanya Sarah Surlia, berasal dari Pulau Damer, Desa Batu Merah. Selamat malam kepada semua. Ini anak satu-satunya anak saya, Rosalin, yang kemarin menerima air baptisan. Mama, adik-adik, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sejarah singkat menyangkut anak kami Budi Antonius sampai terpanggilnya oleh Tuhan pada bulan Januari kemarin. Saya mau cerita bahwa si Budi Antonius ini saya tidak kenal. Tahun 91 sejak 3 tahun saya menikah, saya ke Tepa untuk memperkenalkan istri saya di kampung Tepa Kota. Di situ bapak saya, Bapak Bungsu Om Luis, mengirimkan ini anak Budi. Buat saya rasa bisa. Dia pindah ke Akas Probolinggo. Nah, disitulah karir dia sebagai petinju profesional itu naik ke atas. Kita kembali ke terakhir ketemu dia, telepon, semlak kita pulang ke Tepa. Sampai di Tepa, kita pikir Februari baru dia tinju. Ternyata kita mau telepon ke semlak untuk cek gaji saya bulan Januari. Bapak saya, Bapak Hans Mos, yang anggota DPR MTB. Weh, saya yang cek gaji. Sebentar malam putar televisi di Metro TV, sekitar jam 1. Itu Budi ada tinju. Jadi usahakan nonton. Bilang aja tuh nonton. Oh iya, beta saya tanya gaji lagi, kita tutup, kita pulang kasih tahu. Panggil Mama Emi, keluarga di TV, sebentar Budi nonton tinju. Jadi jangan tidur atau nonton. Biasanya sampai jam 2 ketemu masih bisa begadang untuk nonton. Ternyata saat itu baru jam semua tidur, ketiduran. Yang bisa bertahan sampai dengan jam itu beta sendiri. Beta dan salah satu ikut dari DAM, yang Monas, kata gue yang nonton. Ya beta waktu setel televisi, pas beta pasang parabola, TV kabel. Jadi televisi yang 21 inci cukup besar, dan nonton jelas sekali. Itu reporter mulai, ya MC ring tinju itu mulai bilang bahwa partai pertama itu ada dari Thailand juga, tapi lawannya orang Jawa. Begitu partai kedua, Antonius Mose. Beta mulai gemetar. Belum pernah beta nonton dia selama ini. Beta kayak jantung mulai terpukul, gemetar, kayak gugup begitu. Lawannya datang dengan itu diantar oleh cewek-cewek itu yang menari-menari ke ring. Waktu beta lihat lawannya tuh, wah, ini anak saya kalah nih. Badannya besar, fisiknya juga oke. Nah, tapi ketika muncul Budi di ring tinju, wah,
bisa. Budi bisa lawan dia. Diantar sambil jalan terus sambil gini-gini. Ada itu anak-anak kamu di ring tepuk tangan. Tapi kita perasaan, wah kayak biasa begitu. Ini bagaimana? Dia kita nonton TV sampai tidak pernah seperti begini. Dia kasih bangun itu dan bangun semua tidur habis. Yang ada yang bangun, kasih bangun kayak, oi, kayak mayat sudah bisa. Sudah bisa nonton sendiri. Ronde pertama, kedua, ketiga dia jatuh. Dia jatuh bukan karena kena pukulan, tapi dia itu lawan itu di bawah pusat, bawah perut. Jadi langsung dikasih stop oleh wasit. Sebentar sampai 3 menit, oke, tinju lagi. Ronde kelima demikian. Sampai ke ronde 7 jatuh. Ronde ke-8. Ya, ronde ke-8. Begitu dia jatuh, sempat bangun. Dia bangun betul sentenas sudah betul. Wah, perasaan sudah tidak enak berarti kalau kita berdoa. Doa minta buat Tuhan. Saya jauh. Anak saya sebentar dalam kondisi saya tidak tahu apa yang terjadi. Kita serahkan sepenuhnya buat Tuhan. Itulah kehendak Tuhan yang terjadi buat anak saya. Besoknya saya telepon ke Jakarta melalui Toko Rudi. Wah, tidak angkat-angkat. Istri saya pulang dari puskesmas. Kapan telepon pulang ke Jakarta? Pas dapat. Itu ke kakek saya itu yang biasanya Budi tinggal di dia itu Freddy Ciputat. Bilang Budi sementara di kamar operasi. Sementara di kamar operasi. Jadi kita tunggu saja hasil pemeriksaan dokter. Besok saya telepon lagi harus dioperasi. Operasi apa? Operasi otak. Jadi kasusnya itu perdarahan otak. Pecah pembuluh darah otak. Jadi ada penjelasan dari keluarga Jakarta. Saya tanya siapa di rumah sakit. Ada Calvin Karuna, Mokhtar, Harvey Lubun, Saiful, Yosef Mose. Pokoknya keluarga luar dan betul lengkap. Nah, beta langsung rasa lega. Kalau dari keluarga beta sendiri, dari Tepa berarti tidak puas. Beta tidak puas. Itu ada Calvin sendiri. Calvin dan Mokhtar sudah beta rasa besar sudah. Tapi rasa ragu-ragu, rasa sangsi itu hilang sendirinya. Beta rasa kuat kembali. Setiap saat detik, itu telepon terus sampai 100.000 habis untuk telepon. Cek bagaimana perkembangan. Ingin bicara sama dokter, dokter bilang itu rahasia medis, tidak boleh orang tua. Kecuali ampamata di telepon tidak bisa. Hari keempat ada telepon dari Jakarta bahwa beta harus pergi ke Jakarta. Apapun juga tidak pakai wali-wali, harus orang tua berangkat. Beta harus berangkat. Kondisi hati tidak ada kapal. Yang ada hanya sesuatu Alken, tapi Alken masih baru keluar dari New Pandang. Masih ditebang berita dari Jakarta selesai. Budi sudah tetangga itu. Semua makhluk bernapas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus. Padukan suaramu, amin. Dalam ibadah syukur malam ini kita akan membaca Alkitab yang dipilih dari Perjanjian Lama, Mazmur 65. Mazmur 65 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Dia merasakan hal-hal yang dia alami di tengah-tengah kehidupan pribadinya. Dalam bagian ini dimulai dengan suatu pernyataan ungkapan
yang ditujukan kepada Allah Yahweh dengan mengetengahkan Sion sebagai pusat kerajaan dan Sion sebagai pusat peribadahan atau kultus. Dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan bagaimana tujuan dari puji-pujian itu diungkapkan, dan Budi Anton Mose Laiteti syukur kehadiran Bapak Hengki Mose bersama keluarga di tengah-tengah rumah Romlauna Analakru, dan juga syukur baptisan anak cucu Rosalin Mose. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di sini dan berada dalam suatu persekutuan ibadat, sesungguhnya ada hal yang mau dibilang semacam ironis. Sebab kenapa saya katakan demikian? Biasanya kita manusia punya kecenderungan untuk menerima hal-hal yang baik saja. Kalau celaka, kalau susah, kalau sial, kita susah sekali untuk bersyukur. Apalagi kalau itu menyangkut dengan kematian, menyangkut dengan jiwa seseorang. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang pasti ialah malam ini kita ada di tengah-tengah persekutuan keluarga di sini. Kita bersyukur karena walaupun anak cucu kita, almarhum Budi Anton Mose Laiteti, boleh dipanggil pulang dalam pertarungan tinju profesional, tapi kesadaran kita sebagai umat masih ada dan terus ada memahami peristiwa kematian ini. Setiap aku jatuh dirangkulku erat. Tadi Amerika di awal Kalau doyor nanti pak masuk. Karena umat jargongan,
Jadi saya tak harus bisa masak. Selesai. Cabut. Disambungkan dulu. Jangan ditanya Thomas. Hei, tahan kau. Hei, mời. Mana patnya kau? Yo makan air stan yo. Makan air stan ya tuh. Mat anak ni, nanti hello. Ya. Anak ni kalau syuting. Ini hampir tu. Dia tanya. Ada pendoa apa ini? Ibadah dan dengar pan. Ini kamera baru. Ini shooting patong bawa di Filipina apa? Tadi bicara Om Paci datang, super main dia datang. Kalau Om Paci datang siapa apa? Maka datang Filipina. Saya sebelum buat Om Paci datang. Inopo pol-polu pasrui pol-polu po sruyoe yanam peatno yanam peatraina ne pol-polu pasrui pio o montarno po agole piana pia triapia montaria pia ileta ne pol-polu pasrui yana peatno montarno paholi montaria pia ileta ne inapo Lairma agadine
rurum ta gadi tes nyan ratno paiti elair ma agadi mari pinta pailala tipatra tapipi tipatra taporane inapo uriariamu lonadi uriariamu lonage nara nara lahir maha wewena narurum ta mai petra tapipi mai petra tapora ne nara nara lahir maha wewena narurum ta mai petra tapipi mai petra tapora ne Ola rulio oilin kukinyaro o maye birio birio yano tuyaina lelio o nyari alubya suri miaso tiano lubya ina lelio nyari lubya suri mias tiano lubya ina lelio nyari lubya suri miaso bara yalo no alino yabara yalo no lano olipio lana ulio lanu lio rai piao kiriao rai piao kiriao turi kiano palona hari lio turikiano palona rio upo morial raulo penakatilio plonaraho rahun kaila hetop navile kirio riri bevisio nyolo Nukia hariainyo kunukia hariainyo yainyo nevneva tetnya koda barudio tetnya koda barudio oh kunukia hariainya yainyo nevneva tetnya koda barudio Kedabarudio ye loy tetnya kedabarudio roti bukia
tim ke roma he yo ya inyo rom ya inyo ware ye tabi daro belio on ware ye tabi daro inapa uri wawa ulona uri wawa ulone mati rei lona ne mati rei lon pa idman reyo tani de kururi wawa ulam dana idman urtianida ne kururi wawa ulona rei metilal gona ne kaplie pupia nyaran nyan pakialar na pasirana kaplie pupia nyaran nyan pakialar na pasirana rona loya yo sar loya sanman besya loya. Kami di dalam Om Pip Okra punya rumah baru selesai merekam beberapa lagu pantun dalam bahasa daerah, bahasa Letilgon. Melayu, Melayu. There's all the people over there. The monster over there. Yo, Calavera, Melayu. Siap berangkat di pemandangan Pulau Luang ini. Semoga boleh bayi mobil makadela. Ini lereng tuh ini. Lereng tuh ini, Pak. Jauh. Putar di maleta sana ke tonon-tonon bernaik.
Atau komputer naik kapal ini. Normal lang hancur tinggal mana itu atur nih. Buka tali.